sudah sama Allah sudah frek. Hajinya orang Katolik di gereja Katrina itu dari makamnya Nabi Soleh kira-kira 3-4 kilo, kemudian melewati desa Samiri yang di kampungnya Musa, baru sampai ke gereja Katrina, kemudian kita jalan lagi sekitar 5-7 kilo, baru kita naik gunung di Mesir, di dekat Israel, naik gunung, jalan kaki 3 gunung baru kita sampai di tempatnya Nabi Musa. Dan saya sarankan tidak usah ke sana. Dah, putus asa Anda. Kiai Kanjeng aja setelah ke sana baru putus asa. Waduh, aduh. Begitu pagi, ya Allah jauhnya, ya Allah jauhnya. Tapi disitulah Nabi Musa dulu. Dan saya begitu sampai di atas, juara pertamanya Gobit yang pegang keyboard, juara kedua Mbak Novia. Dan semua Kiai Kanjeng alhamdulillah lulus sampai ke atas dengan motivasinya masing-masing. Jadi Anda kalau ingin lulus berjuang harus punya motivasi yang jelas. Aku malam ini motivasiku karena aku mencintai Dik dan seluruh komunitasnya. Bukan soal Indonesia, bukan soal apa-apa. Aku mencintai, maka aku sampai ke situ. Maka Bobit sampai ke puncak, Joko SP sampai ke puncak, Joko Kamto sampai ke puncak, Pak D tanpa sendal, tanpa sepatu sampai ke puncak Gunung Tursina. Pak D Nuri di belakang itu. Masing-masing punya motivasinya. Kalau Pak D kan memang olahragawan dan ada jagoan sejak kecil, dia ingin buktikan, masa aku gak iso cekeran sampai tutup-tutup. Nah, Joko Kamto ini seorang pendekar silat juga, sehingga dia ingin membuktikan masa saya pendekar kalah sama yang lain sampai di atas, gitu kan. Novia juga begitu, dia punya saya harus punya hasil fotografi yang bagus-bagus, maka dia rajin, dia cari sudut-sudut sampai naik sampai bener-bener gunung terakhir itu hampir 75 derajat, dan itu warungnya ada berpuluh-puluh. Jadi jalan 100 meter warung, minum lagi, ngopi, ngerokok 76. Dan begitu sampai atas saya teman-teman udah kecapean. Nah, juara satunya Bobit karena ternyata motivasinya paling bagus. Dia penggemar batu akik. Jadi munggah ke rumah. Wah, semangatnya luar biasa mencari batu itu. Dia sudah bawa tempat alat untuk mengasah itu ya. Bawa montol-montol sampai dulu. Gitu loh. Maka dia juara satu. Gitu loh, juara satu sampai di atas. Oke, sampai di atas teman-teman masuk masjid, di situ ada gereja, ada sinagog, ada masjid di puncak betul. Saya di luar sendirian di tempat duduknya Nabi Musa tadi, Mas. Ini jadi ada semacam gua kecil, di sana jurang, di sebelah sana gunung yang diledakkan oleh Allah. Disitulah Nabi Musa mengatakan, ya sudah kalau saya tidak boleh jadi makhluk pertama, tidak boleh jadi nabi terakhir, mbok sudah sekarang saya mohon satu aja, mbok sampean sama Allah gitu. Mbok Allah menampakkan wajahnya kepada saya. Nah, itu seperti pertanyaannya Kenya tadi. Gitu. Allah, oh, nah itu jalur gampang, kata Allah. Dan kamu lihat sana, begitu Musa begini, gunungnya meledak, jelas Musa pingsan. Nah, terserah tafsirnya. Musa pingsan. Pingsan itu sebenarnya bahwa ufuk ilmumu, ufuk makrifatmu, ufuk apapun pencapaian jiwamu takkan sampai kepada Allah kecuali Allah mendatangimu. Dan begitu, Mas. Maka Allah selalu menjanjikan, kalau engkau duduk untukku, aku berdiri untukmu. Kalau engkau melangkah satu langkah kepadaku, aku melangkah 10 langkah kepadamu. Kalau engkau melangkah satu depa, aku melangkah satu hasta, aku melangkah satu depa kepadamu. Maka Allah yang mendatangi kita. Gitu loh, Mas, bukan kita yang mendatangi Allah. Tidak mungkin kita bisa mendatangi Allah, hanya Allah yang bisa mendatangi kita. Maka kita dikasih tahu, Allah diberi informasi, aku ini Allah, sifatku 99, aku punya malaikat Sahlatus Samsi, aku punya malaikat Mikael, Jibril, seterusnya. Ada setan, ada jin, ifrit, ada dajjal, ada dabah, ada macam. Tuhan yang ngasih tahu. So, kalau mengandalkan penelitian di fakultas-fakultas UIN nggak akan pernah tercapai. Jadi Allah langsung kasih tahu, dia dikasih tahu aja deh. Nah, Musa rakus, dia minta dikasih tahu wajahnya Allah, maka tidak bisa, dia pingsan, dia ilmunya pingsan, makrifatnya pingsan, semuanya pingsan, gitu loh, Mas. Ya masa ente mau nanti ketemu Abu Nawas kapok sampai hanya sama Abu Nawas,
Kenapa sih Allah tidak menunjukkan wajahnya? Gitu kan. Loh, siapa bilang, kata Abu Nawas? Siapa bilang Allah menampakkan wajahnya? Mana buktinya? Ya enggak, syaratnya satu, hitungin rambutmu berapa persisnya jumlahnya. Itu kalau Abu Nawas. Saya tahu rambutmu berapa jumlahnya. Lo sampean tahu? Lo tahu jumlah rambut sampean, jumlah bulunya domba aku tahu, kata Abu Nawas. Itu persis seperti jumlah langit, bintang-bintang di langit. Enggak percaya, hitung sendiri. Abu Nawas kok dilawan. Karena dia bukan Demokrat, dia ditangkap pada suatu hari. Karena dia Gerindra. Kenapa? Hei Abu Nawas, kamu mengumpulkan pasukan khusus mengepung Jakarta. Sekarang sudah 1.500 pasukan khusus, kamu training khusus untuk mengepung Jakarta. Siap-siap, akan ada apa bulan Juli? Aku tahu, kata si Demokrat. Kamu saya tangkap, kamu dihukum. Terus hakim mengetukkan palu, Abu Nawas dihukum 3,5 bulan karena dia membawa senjata sehingga dia bisa membunuh orang kapan saja. Abu Nawas ketawa, tidak masalah Pak, 3,5 bulan asal sama sampean di penjara. Loh, kenapa saya harus di penjara, kata hakim? Loh, sampean lebih parah. Kalau saya paling membunuh orang, sampean memperkosa orang. Ya sampean kemana-mana bawa alat itu, ayo. Ya andalkan diri. Saya khawatirkan bisa memperkosa orang. Ya, kalau hukum seperti itu ya habislah kita gitu. Ya Mas ya. Jadi tidak usah mencari Tuhan Mas. Sudah belok gitokmu dewe kowe ra iso. Ya Gusti Allah. Takon ngitung hulumu ya ra iso, soalnya tidak ngerti, kita tuh tidak ngerti apa antala ta'lam wa ana alam. Wa qala Allah kadzalik ya. Allah yang mengetahui. Tapi gairah itu diterima Allah sebagai kerinduanmu kepada Dia. Anda berpahala, Anda berpahala, jadi banyak-banyaklah menanyakan seperti itu sampai nanti Anda disuruh ke Gunung Tursina. Siapa tahu begitu di atas Gunung Tursina kamu bilang, memang tujuan saya supaya saya dapat biaya ke sini. Aku saya tidak ingin melihat wajahmu bener-bener loh, supaya nggak mungkin kan. Cuman supaya aku kau marah sehingga aku kau suruh. Gitu sama Tuhan juga bisa begitu. Kayak orang Madura disuruh terjun payung. Orang Madura kalau berenang itu ikan aja dikejar, sehingga sampai ke perairan Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia. Kamu masuk perairan Malaysia, lu saya nggak masuk. Ikan yang masuk tangkap lari ke sini kan? Ikan Madura lari ke sini, terus saya yang disalahkan. Kalah karo Madura negara ini. Ojo meneh negara Gusti Allah kalah karo negara. Begitu disuruh terjun payung, aduh, dia paling takut sama udara. Tidak ada peradaban Madura terbang itu, tidak ada. Insya Allah, aduh, takut saya Allah. Saya janji tolonglah selamatkan saya Allah. Kalau saya selamat ya Allah, saya belah petik, saya sembelih ayam. Terus malaikat, tiga wani bayar PT. Kambing ya Allah, kambing ya, ditingkatkan bargaining powernya. Naik, kata kapten, naik pesawat. Kambing 3 ya Allah, kambing. Berdiri, lihat jendela, kambing 5. Begitu di depan pintu, sapi, saya sembelih sapi. Disorong sama apa? Sama kaptennya, wah, Allah. Tapi dia masih sempat buka kunci payungnya sehingga dia bisa melayang-layang, dan ya Allah, alhamdulillah, dan dia pikir alhamdulillah sudah cukup untuk memenuhi rasa syukur. Begitu mendarat di sini, dia copot ini mengkerik dia, meskipun tidak boleh sapi, mau apa kan? Mosok Tuhan lagi sapi. Gitu Mas, sorry ya Nyot ya, gitu Mas, yang relax kok. Wajah calon istrimu aja kamu belum tahu cari apa. Sudah beristri? Belum. Belum, dari yang aneh-aneh aja.